Dalam proses pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden 2024, pemaparan visi misi hingga program kerja setiap calon cukup menarik perhatian publik dalam menentukan pilihan. Salah satu program dari pasangan nomor 2, Prabowo Gibran, yakni makan siang dan susu gratis menjadi sorotan hingga saat ini. Pasalnya, dinilai membutuhkan anggaran fantastis untuk melaksanakan program tersebut. Lantas bagaimana pandangan akademisi Unhas terkait program tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Salah satu program unggulan pasangan Prabowo Gibran yakni makan siang dan susu gratis kini menjadi sorotan intensif dalam diskusi publik belakangan ini. Pasalnya, program yang sering digaungkan oleh pasangan nomor urut 2 ini dinilai membutuhkan anggaran fantastis hingga mencapai ratusan triliun dalam setiap tahunnya. Namun, sementara tujuan dari program tersebut tak lain adalah untuk mengurangi tingkat kelaparan dan meningkatkan gizi anak-anak serta rakyat yang membutuhkan. Dilansir dari website metrotvnews.com, program makan siang dan susu gratis yang digagas oleh Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo ini menargetkan 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia, dengan pembiayaan skala penuh hingga 450 triliun per tahun. Salah seorang akademisi Unhas, Profesor Dr. Arifudin, dalam wawancaranya bersama Unhas TV mengatakan bahwa program usulan paslon urut 2 memberi dampak dari berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan keuangan. Oke, terima kasih. Program ini sebetulnya memberi dampak ekonomi, sosial, dan keuangan tentunya ya. Kalau kita melihat dari dampak ekonominya, berarti adanya pengeluaran anggaran. Program makan gratis itu memerlukan anggaran untuk pendananya. Lalu kalau program ini akan berdampak ekonomi ketika dia melakukan stimulus ekonomi, artinya dana itu disalurkan kepada pelaku usaha lokal sehingga dapat memberikan stimulus ekonomi di tingkat lokal. Itu paling bagus. Kalau kita lihat dampak sosialnya, pasti pertama mengurangi kelaparan. Karena program gratis ini dapat membantu mengurangi tingkat kelaparan di kalangan masyarakat yang membutuhkan, atau politik yang membutuhkan. Lalu peningkatan kesejahteraan sosial, memberikan bantuan pangan yang dapat meningkatkan juga kesejahteraan sosial. Kalau kita lihat dampak politiknya, kan kita bicara makan gratis ini kan berdampak ya. Kalau politik ya berarti kan popularitas politiknya akan naik Pak Prabowo. Karena program sosial ini sukses dan meningkatkan popularitas pastinya. Kalau jangka panjang, ya dampak jangka panjangnya artinya keberlangsungan program makan gratis ini harus dirancangkan dengan baik dan memastikan keberlanjutan tanpa menimbulkan masalah ekonomi panjang. Itu mungkin yang beberapa dampak. Nah, kalau kita mau lihat dari segi inflasi, otomatis akan berpengaruh kepada inflasi. Ketika inflasi itu artinya program gratis itu tidak menaikkan daya beli masyarakat, otomatis penerima bantuan itu gilirannya dapat meningkatkan permintaan. Nah, kalau dia banyak meminta dan sebagainya, otomatis terjadi inflasi. Itu aja mungkin ya. Nah, kalau kita lihat dari dampak peningkatan pengeluaran pemerintah, otomatis ya pasti uang yang beredar di masyarakat makin tinggi. Kalau tadi stimulus diberikan kepada pengusaha, itu salah satunya. Itu mungkin yang saya bisa berikan. Lebih lanjut, Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu menggarisbawahi pentingnya menjaga keberlanjutan program tersebut jika Prabowo terpilih dengan memastikan implementasi yang efektif. Ia juga menekankan bahwa program tersebut berpotensi mempengaruhi inflasi jika tidak diimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat. Bantuan yang diterima oleh penerima program dapat memicu peningkatan permintaan yang berujung pada inflasi. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa program ini harus diramu dan direncanakan sedemikian rupa, karena 1 tahun kita akan lihat apakah berdampak kepada inflasi atau tidak, atau berdampak kepada masyarakat itu akan berusaha. Tapi ketika ini karena terus terang makan gratis itu pasti pengeluaran pemerintah akan tinggi. Ini sekarang soal mekanismenya dulu.
makan gratis itu langsung diberikan oleh pemerintah atau melalui pemerintah daerah atau melalui pihak swasta. Kalau pihak swasta dan lokal suka tidak suka pasti menaikkan income, uang beredar naik, pasti akan tertolong kita inflasi, tidak begitu terganggu inflasi. Nah, tapi yang kita pikirkan adalah kita harus mempertemukan pendapatan dengan belanja kita. Karena dan kedua, kriteria makan gratis itu harus ada punya kriteria. Apakah semua orang boleh makan gratis? Nah, kalau menurut Pak dari program Prabowo harusnya dia membuat kriteria yang boleh makan gratis itu apa kriterianya? Apakah orang miskin atau dan sebagainya, itu harus ada. Nah, ketika tidak ada, kita kan jumlah masyarakat kita kalau yang di PAUD ya, pendidikan usia dini, itu kan sekitar 200 jutaan. Kita berikan saja harga satu makan gratis 10.000 kan sudah berimbas berkali-kali. Itu yang kita harus pikirkan. Sebagai seorang akademisi di bidang ekonomi bisnis, Profesor Arifuddin juga berharap untuk melakukan pembaharuan pada regulasi terkait program makan siang dan susu gratis, termasuk menetapkan kriteria yang jelas bagi penerima manfaat dari program tersebut. Selain itu, ia juga menekankan perlunya memperhitungkan kekuatan pendapatan negara, karena jika semua fokus hanya pada program ini dapat berdampak pada pengembangan bidang lainnya. Zulkarnain, Evan Ronaldo Linting, Unhas TV.